Shalom saudara-saudari sekalian, mari kita awali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih juga saat ini kami diberi kesempatan mengikuti renungan online ini. Kiranya hari ini Engkau kembali mau berbicara kepada kami melalui pembacaan firman-Mu dan perenungannya. Kami serahkan waktu ini kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, renungan online hari ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 3 yang berbunyi demikian. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengisahkan tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus mengira keselamatan atau masuk dalam kerajaan Allah adalah melakukan praktek-praktek keagamaan dan memegang ajaran-ajaran agama tertentu. Ia sama sekali tidak mengerti bahwa keselamatan atau masuk dalam kerajaan Allah itu mencakup kelahiran baru di dalam Kristus. Saudara-saudara, ketika seseorang menjadi seorang Kristen, dilahirkan di dalam Kristus, Tuhan memberi kita hati yang baru sehingga segala sesuatu menjadi baru. Tuhan memberi kita pikiran baru seperti pikiran Kristus sehingga kita bisa berpikir dengan cara yang berbeda. Tuhan memberi kita emosi baru sehingga kita bisa merasakan secara mendalam seperti Kristus, sehingga kita pun bisa merasakan hal-hal yang sama sekali berbeda. Dan kita pun bisa menjadi peka dengan dosa sehingga kita tidak lagi merasa nyaman dengan dosa. Demikian juga saat kita akan mengambil suatu keputusan atau mau melakukan suatu tindakan, maka dengan kesadaran kita akan dipengaruhi dengan yang mana bisa memuliakan Tuhan dan yang mana tidak bisa memuliakannya. Kehidupan kita akan selalu dituntun Roh Kudus sehingga kebiasaan dan sikap-sikap kita yang merusak atau tidak baik yang selama ini tidak bisa diubah akan mengalami perubahan. Ya, memasuki sebuah relasi keselamatan bersama Kristus adalah sebuah pengalaman kelahiran baru di dalam Kristus dan pengalaman yang mengubahkan hidup. Segala sesuatu menjadi baru, bukan hanya sebagian hal yang baru, tetapi semua hal menjadi baru sebagaimana tertulis di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dan saat-saat itu pertama kalinya dalam hidup orang Kristen tersebut, Kristus menjadi Tuhan dan Tuhan adalah tuannya. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, kehadiran Kristus akan mempengaruhi setiap bagian kehidupan kita. Sehingga kita akan memiliki pemikiran, sikap, nilai-nilai dan kepekaan baru seperti Kristus. Dan prioritas baru akan mempengaruhi kehidupan kita dan relasi kita. Kita akan memandang segala sesuatu dalam kehidupan kita dari sudut pandang Kristus. Dan kekristenan bukan sesuatu yang kita tambahkan dalam hidup kita, tetapi adalah hidup itu sendiri. Saudara-saudara, apakah kita memperhatikan atau menemukan perubahan-perubahan yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sejak kita memasuki kehidupan yang lahir baru dalam Kristus, atau sejak kita memiliki relasi penting bersama Yesus Kristus? Saudara-saudara, perubahan-perubahan hidup seharusnya dapat terlihat sebagai kesaksian hidup baru yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana keadaan kita? Kiranya Tuhan menolong kita memiliki kesaksian hidup baru, hasil dari lahir baru dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, agar kami pun memiliki kesaksian hidup baru yang seharusnya dan yang bisa memuliakan-Mu. Tuhan, tanpa lahir baru di dalam Kristus dan tanpa hidup bersama-Mu, kami hanyalah seorang yang selalu berdosa dan tidak bisa menjadi saksi yang mengharumkan nama-Mu dan yang memuliakan-Mu. Tuhan, tuntunlah kami, perbaharuilah kami, ubahlah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.